Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nafarin SPD. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Mandastana, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala. Saya juga mahasiswa PPG LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Saya hari ini akan mempraktekkan video pembelajaran tentang berkompetisi dalam kebaikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silahkan duduk. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Semoga kita selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Salawat serta salam mari kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat serta para pengikut baginda Nabi ila yaumil qiyamah. Baik, sebelum Bapak memulai kegiatan kita pada hari ini, Bapak ingin mengetahui kehadiran kalian dulu pada hari ini. Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Halif Fathur Rahman. Hadir, Pak. Helda Zahratus Sita. Husna Nabila Afifah. Baik, alhamdulillah semuanya hadir semuanya lah. Walaupun dalam situasi banjir di daerah kita saat ini, tapi kalian tetap bersemangat dalam menjalankan tugas. Terlebih kita adalah sebagai orang yang beriman, tentu diwajibkan untuk menuntut ilmu. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang topik berkompetisi dalam kebaikan. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa agar aktivitas kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bersedia untuk memimpin doa pada hari ini? Saya, Pak. Silahkan, Halif. Oke. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri. Alhamdulillah kita sudah berdoa tadi ya. Dilanjutkan, mari kita bertadarus sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap Al-Quran, yaitu dengan membacanya ya. Mari kita bertadarus membaca Al-Quran, surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surah An-Nas. Dilanjutkan dengan surah Al-Ma'idah. Silahkan disiapkan buku paket kalian. Silahkan dibuka Quran surah Al-Ma'idah ayat 48. Ini terkait dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya lah. Kita awali dengan ta'awuz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir
Anzalna tilawatahu ala al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada tanah air, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air termasuk daripada iman. Mari berdiri semuanya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Baik, silahkan duduk kembali. Baik, selanjutnya mari periksa kerapian. Apakah kalian sudah berbusana dengan rapi? Ya. Jika ada sampah di sekitar kalian, bisa dirapikan terlebih dahulu. Bisa dibuang sampahnya pada tempatnya agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan nyaman. Sudah? Baik, terima kasih. Baik, terkait dengan materi kita sebelumnya, apakah ada yang masih ingat kita membicarakan tentang apa? Baik. Kita membahas tentang hukum-hukum bacaan Quran surah Al-Maidah ayat 48. Kita membahas tentang Quran surah Al-Maidah ayat 48. Baik, kita beri tepuk tangan dulu. Tadi yang sudah menjawab, siapa namanya, Nak? Helda ya. Betul ya, dikatakan Helda, kita sudah membahas tentang Quran surah Al-Maidah ayat 48. Selain itu ada yang bisa menambahkan? Namanya siapa? Baik, Hanza. Apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Terdapat hukum ikhfa hakiki ya. Pada kata anzalna. Wa anzalna. Baik, berarti membicarakan tentang apa? Karena Nun mati bertemu dengan za. Boleh kita beri tepuk tangan dulu? Di antaranya tadi menyebutkan kata wa anzalna ya, berbicara tentang hukum tajwid ya, atau hukum bacaan. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, peserta didik meyakini pentingnya sikap kompetitif dalam kebaikan dan etos kerja sebagai bentuk ketaatan kepada perintah agama. Peserta didik membiasakan diri untuk bersikap kompetitif dalam kebaikan dan memiliki etos kerja yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah manfaat dan aktivitas yang akan kita dapatkan dan akan kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama, manfaat, yaitu peserta didik menunjukkan pengakuan verbal atau tertulis. Artinya secara lisan ya, kalian dapat mengucapkan ataupun dengan tulisan kalian dapat menulis bahwa perilaku tersebut adalah bagian dari ketaatan terhadap perintah agama ya. Tentang berkompetisi dalam kebaikan tadi adalah termasuk perintah agama. Kalian dapat menuliskan ya, baik itu secara lisan atau tertulis tadi ya. Peserta didik dapat menyebutkan tindakan nyata yang telah dilakukan sebagai bentuk penerapan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Apa bukti nyatanya? Nanti setelah kalian mempelajari ini, kalian kalau sudah mengetahui bukti nyata yang dapat kalian lakukan, maka akan kalian dapat amalkan dalam kehidupan sehari-hari apa yang kita pelajari hari ini ya. Selanjutnya, peserta didik konsisten menunjukkan perilaku disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, peserta didik bekerja sama dengan teman untuk mencapai tujuan bersama yang bermanfaat seperti proyek kelompok atau aksi sosial. Jadi kalian akan berkelompok nantinya
untuk memahami konsep terkait dengan berkompetisi dalam kebaikan. Selanjutnya aktivitas pada hari ini kalian akan menentukan tantangan, mengenalkan konsep dan diskusi ya. Nanti akan Bapak tampilkan konsep tentang berkompetisi dalam kebaikan melalui media interaktif ya yang berbasis video animasi. Selanjutnya eksplorasi solusi. Nah, kalian mengeksplorasi ide proyek secara kolaboratif sesuai gaya belajar. Sebelumnya Bapak sudah berkoordinasi dengan guru bagian konseling. Kalian dibagi, ternyata ada yang gaya belajarnya visual, ada yang gaya belajarnya audio, dan ada yang kinestetik. Selanjutnya membuat prototipe atau rancangan proyek inovatif dengan teknologi. Jadi kita berbasis PJBL juga, Project Based Learning. Jadi kalian akan membuat poster yang memuat tentang ajakan untuk berkompetisi dalam kebaikan. Apa saja nanti nilai-nilai yang dapat kalian terapkan nanti setelah kalian memahami konsep yang Bapak sampaikan hari ini ya. Nanti kalian tuangkan dalam bentuk poster nantilah. Selanjutnya uji dan sempurnakan. Kalian akan mempresentasikan hasil proyek dari masing-masing kelompok nantinya dan menerima umpan balik ya. Kelompok lain mungkin bisa menanggapi dari kelompok yang maju mempresentasikan untuk menyempurnakan dari hasil diskusi itu ya. Selanjutnya kalian bisa share di media sosial baik di Instagram, Facebook ya, dan lain-lain dari poster yang sudah kalian buat itu. Selanjutnya mari kita simak video motivasi berikut. Semoga dapat memotivasi kita semua. Ini salah satu daripada nilai dalam berkompetisi dalam kebaikan. Mari disimak. Mungkin kamu pernah jadi atau pribadi yang memuliakan Allah pada suatu hari ini. Lalu, apakah yang menyebabkan Allah SWT menjadi manusia yang mulia dan berkenal di langit? Apakah kita menjadi manusia yang mulia di sisi Allah? Nah, baik. Dari tayangan video motivasi tadi. Sebelumnya Bapak tanya dulu, ada yang kenal itu suara siapa? Suara Bapak. Suara Bapak sendiri, betul ya. Jadi video ini Bapak bikin sendiri, malah dalam bentuk video animasi. Ya. Oke, Bapak sekarang mempersilahkan kalian untuk menanggapi. Siapa yang bisa menanggapi video tersebut? Siapa namanya? Muhammad Alvin, boleh dikasih mic-nya? Oke, terkait video tadi tentang apa? Cerita tentang Uwais Al-Qarni yang berbakti kepada orang tuanya sehingga dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali yang dikatakan Alvin. Kita beri tepuk tangan dulu, Alvin. Nah, jadi salah satu kemuliaan ya yang didapatkan oleh seseorang, salah satu adalah Uwais Al-Qarni, yaitu dengan cara berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbakti kepada orang tua ya. Baik, tadi kita sudah menyimak ya video motivasi. Selanjutnya, sebelum kita memasuki kepada kegiatan inti pada hari ini, sebelum Bapak menyampaikan konsep tentang berkompetisi dalam kebaikan, Bapak ingin tahu dulu nih sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi kita tentang hari ini, tentang berkompetisi dalam kebaikan. Mungkin kalian pernah belajar sebelumnya di kelas 10, kelas 9 di SMP ya. Atau kalian tahu di media sosial mendengar ceramah dari para ustadz misalkan ya. Nah, Bapak ingin tahu sejauh mana pengetahuan kalian tentang berkompetisi dalam kebaikan. Silahkan scan QR berikut atau link yang sudah Bapak bagikan, silahkan dikerjakan. Bapak beri waktu sekitar 15 menit. Waktu dimulai dari sekarang.
Ada yang sudah? Ada yang belum? Tidak ada. Berarti sudah selesai semua lah? Baik. Kalian sudah mengerjakan asesmen awal sebagai pengetahuan awal dulu. Bapak ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian terkait dengan materi yang kita akan pelajari. Sekarang Bapak akan memperkenalkan konsep tentang berkompetisi dalam kebaikan melalui tayangan video animasi berikut. Ya, silahkan disimak. Ya. Hidup adalah kompetisi, bukan hanya untuk menjadi yang terbaik, tetapi juga kompetisi untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Namun sayang, banyak orang yang terjebak pada kompetisi semu yang hanya memperturutkan syahwat hawa nafsu duniawi dan jauh dari suasana rohani. Baik, tadi adalah video tentang berkompetisi dalam kebaikan. Ya. Kita sudah memasuki kepada pemahaman, ya, memahami terkait dengan konsep. Kalau sebelumnya kalian menganalisis hukum bacaan, nah sekarang kita memahami daripada bacaan atau Quran surah Al-Maidah ayat 48 itu, ya, terkait dengan berkompetisi dalam kebaikan. Terkait dengan video tadi, kira-kira siapa yang bisa memberikan tanggapan terkait mengapa kita diperintahkan berlomba-lomba dalam kebaikan? Baik, Hamzah, boleh mikrofonnya di sini. Ya. Karena mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri, ya, kita mendekatkan diri. Berlomba-lomba dalam kebaikan adalah bentuk ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah dan memperoleh keindahannya. Baik, terima kasih kepada Hamzah yang sudah memberikan jawaban. Kita beri tepuk tangan dulu. Betul sekali, ya, karena kita untuk mendekatkan diri salah satunya adalah dengan berkompetisi dalam kebaikan. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dekat sama Allah. Ya. Selanjutnya, ada yang bisa memberikan alasan lagi mengapa? Saya, Pak. Boleh sebutkan namanya? Wahdah Fitri Utami. Baik, kenapa kita diperintahkan? Meningkatkan amal soleh. Untuk meningkatkan amal soleh. Baik. Kompetisi adalah kebaikan, memotivasi kita untuk memperbanyak amal yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu. Sebagai orang yang beriman, tentu kita diperintahkan untuk beramal Soleh. soleh. Nah, untuk mencapai daripada amal soleh itu, maka kita harus menerapkan tadi berkompetisi dalam kebaikan, ya, agar kita mampu melaksanakan atau mampu untuk melakukan amal soleh, ya, berkompetisi, ya. Kira-kira kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari di sini ada yang gemar berkompetisi futsal, ya, maka untuk meraih kemenangan dia akan bersemangat, ya kan, bersemangat dalam berlatih, sehingga untuk mendapatkan kemenangan itu dia bersungguh-sungguh dalam berlatih. Begitu juga dalam beramal soleh. Untuk meraih kemuliaan di sisi Allah, maka dia bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Nah, itu termasuk berkompetisi, ya, dalam tidak hanya di dunia tadi, ya, tetapi juga di masalah akhirat juga kita harus berkompetisi agar meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya siapa lagi yang bisa memberikan alasan? Baik, sebutkan nama. Husna Nabila Afifah. Nabila Afifah, kenapa kita perintahkan? Menciptakan kehidupan yang harmonis. Menciptakan kehidupan yang harmonis. Selanjutnya, Kebaikan yang dilakukan bersama-sama membangun masyarakat yang damai, saling membantu, dan penuh keberkahan. baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu. Jadi dalam berkompetisi itu kita pasti tidak terlepas yang namanya bekerja sama, ya kan?
Untuk meraih kemenangan, apakah dia mampu melakukan dengan sendiri? Tidak mampu, ya. Dalam hal sepak bola pun seperti itu, tidak bisa individual, harus kerja tim agar meraih kemenangan. Begitu juga dalam beramal soleh. Salah satu contoh kita kalau sholat sendirian dengan sholat berjamaah, yang lebih afdal sholat sendiri atau sholat berjamaah? Sholat berjamaah. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fard sab'atun ishruna darajah atau Nabi. Orang yang sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian dengan 27 derajatnya, kata Nabi SAW. Artinya dengan bersama-sama, ya, meraih kemuliaan, meraih kemenangan dengan bersama-sama. Jadi dapat kita ketahui bahwa kompetisi tadi adalah sebuah proses, ya, di mana ada dua atau lebih pihak yang saling berlomba berbuat sesuatu demi mencapai kemenangan, ya. Dalam hal ini adalah bukan artinya dia hanya meraih kemenangan sendiri, bukan, ya, artinya dia bekerja sama untuk sama-sama meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau kita pahami secara singkat, kompetisi itu adalah berlomba-lomba seperti itu, ya. Baik, dari penjelasan tentang berkompetisi dalam kebaikan tadi, apakah ada pertanyaan? Boleh mic-nya dikasih. Ya. Bagaimana kita menerapkan berkompetisi dalam kebaikan di sekolah, Pak? Bagaimana kita menerapkan berkompetisi dalam kebaikan itu di sekolah? Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu pertanyaan yang diberikan oleh apa namanya? Lailan Hafidah. Lailan Hafidah. Lailan Hafizah. Ya, bagus sekali. Pertanyaannya, bagaimana kita menerapkan? Waktu istirahat pertama telah berakhir. The first break time is over. Baik. Salah satunya adalah Waktu istirahat pertama telah berakhir. The first break time is over. salah satunya adalah dengan bersemangat dalam belajar, berkompetisi dalam meraih nilai agar meraih nilai yang terbaik di sekolah, membantu teman dalam kesulitan belajar, dalam memahami pembelajaran, lalu dia membantu teman yang kesulitan tadi dengan menjelaskan materi yang dia tidak pahami. Bukan artinya dia memberikan kunci jawabannya langsung, ya. Dengan dia memberikan penjelasan kepada teman. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Ketika dia membantu teman yang sedang kesulitan dalam memahami pembelajaran tadi, nah di situ adalah bentuk berkompetisi dalam kebaikan yang dapat dilakukan di sekolah, ya, membantu teman yang sedang kesulitan dalam memahami pembelajaran, ya. Menjelaskan, ya, bukan artinya memberikan kunci jawabannya saja, tetapi harus dijelaskan. Nah, mungkin seperti itu, Lailan, Iya. Hafizah, ya, mudah-mudahan dapat diterapkan, ya. Jadi tidak hanya di lingkungan masyarakat saja, tetapi juga di sekolah kita dapat menerapkan tentang berkompetisi dalam kebaikan. Baik, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa semangat kita dalam belajar, agar kita tetap fokus dalam belajar, mari kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Berdiri. Kita ice breakingnya tepuk fokus. Masih ingat tepuk fokus? Masih. Oke. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, berpikir, fokus. Oke, sekali lagi biar fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, berpikir, fokus. Boleh tepuk tangan dulu semuanya. Silahkan duduk kembali. Nah, selanjutnya adalah diskusi kelompok. Sebelumnya Bapak sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok yang terdiri, satu kelompoknya ada 5 orang, ya.
kalian akan membuat project ya dalam sebuah poster yang berbentuk poster digital ya. Maka oleh karena itu kalian bisa menggunakan Canva, karena Canva itu sering kita gunakan ya. Sering kita gunakan untuk melaksanakan tugas-tugas kita biasa di sekolah. Kalian akan membuat poster terkait dengan nilai-nilai berkompetisi dalam kebaikan. Untuk kelompok 1 nantinya akan membuat poster tentang nilai berkompetisi dalam kebaikan dalam bentuk bersedekah ya, bersedekah. Boleh bersedekah ya. Dan kelompok 2 Bapak serahkan nih ya, kalian bisa tentukan sebab nilai-nilai kebaikan itu dapat banyak kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 2 nanti kira-kira mau nilai apa yang diangkat? Tentang mengerjakan sholat, bagus ya. Kelompok 3 mau nilai apa yang diangkat? Membuang sampah pada tempatnya. Baik, bagus ya. Silahkan kalian berdiskusi kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Berkumpul sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagi sebelumnya. Silahkan bikin meja kelompok agar memudahkan kalian dalam berdiskusi. Baik, waktu akan Bapak berikan selama 20 menit. Silahkan dikerjakan. Dari kalimat itu ini bisa dijelaskan. Jadi nanti dari dalil yang kalian buat di poster itu di situ tutup nanti penjelasannya apa ya, maksudnya apa nih ya terkait dengan hadis ini. Nah, maksudnya pada intinya ini ya, ajakan melakukan ini misalnya. Kalian juga bisa cari menggunakan Google atau lainnya dan dengan dalil itu maksudnya apa. Penjelasan dari dalilnya, maksud dari dalil misalkan sudah ada ya menjaga penjelasan dalil. Ya, ini kelompok 1 yang sudah mengirimkan. Masih ada kelompok 2 dan 3 masih ngirim. Ya, sudah lengkap semuanya mengirimkan tugasnya. Kita lanjutkan dengan presentasi. Kelompok siapa yang bersedia maju lebih awal? Kelompok 1 siap? Siap. Oke, silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kami yang membuat kanva tentang bersedekah. Mari bersedekah untuk tabungan akhirat. Baik. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan tentang tugas kami. Apakah ada pertanyaan? Dari kelompok 2. Baik, silakan. Boleh mic-nya didekatkan, moderator. Bertanya, apakah ada contoh sedekah yang mudah kita lakukan? Ada, yang sederhananya adalah bersedekah senyum. Karena senyum juga termasuk kepada bersedekah dan ibadah. Presentasi kali ini saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kita maaf beri kalau ada tepuk tangan kesalahan. dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai sholat. Sebelum masuk sesi presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Helda Zahratu Sita. Saya jawab, apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok kalian? Silahkan. Sebutkan dari kelompok mana? Kelompok 3. Baik. Baik, jika kita kelupaan melaksanakan sholat, kita bisa mengkodok sholat tersebut. Ayu ting ting is eating. Thank you for everything. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan dulu kelompok 2. Dan kelompok yang terakhir, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekniknya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Sebelum kami membacakan hasil diskusi dari kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Marilah bersama-sama mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat dengan disiplin membuang sampah pada tempatnya. Sekian dari kami, adakah pertanyaan? Boleh izin bertanya? Ya. Apakah membuang sampah pada tempatnya termasuk ibadah? Iya, karena Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan dengan baik. Tadi kelompok 1 mengangkat tentang nilai bersedekah, kelompok 2 itu tentang ajakan untuk sholat, dan kelompok 3 itu adalah untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi semua nilai itu adalah nilai-nilai yang dapat kita terapkan agar meraih kemenangan ataupun itu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Adakah yang dapat menyimpulkan terkait? Baik, Alif ya. Boleh gunakan mic-nya. Kesimpulan yang sudah kita pelajari tadi yaitu tentang nilai-nilai berkompetisi dalam kebaikan, salah satunya yaitu berbakti kepada orang tua, dan banyak lagi nilai-nilai yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar meraih kemenangan atau kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih kepada Alif. Iya, Pak. Kita beri tepuk tangan dulu. Biar. Jadi yang dikatakan Halif tadi betul ya. Kita sudah mempelajari tentang nilai-nilai berkompetisi dalam kebaikan. Salah satunya ada berbakti kepada orang tua, dan juga nilai-nilai yang sudah kalian presentasikan tadi mudah-mudahan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Setelah kita mempelajari tentang berkompetisi dalam kebaikan tadi, bagaimana perasaan kalian selama mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah senang Pak, karena tadi ditampilkan video pembelajaran animasi yang sangat menarik. Baik ya, alhamdulillah kalau itu membuat kalian bersemangat dalam belajar dan memudahkan juga ya dalam memahami tadi ya. Ketimbang kalau misalkan hanya sekedar ceramah ya mungkin ada yang ngantuk. Iya, Pak. Dengan tayangan video interaktif tadi kalian bisa memahami konsep berkompetisi dalam kebaikan dengan baiknya. Selanjutnya apa yang Anda lakukan setelah mempelajari tentang topik kita hari ini, berkompetisi dalam kebaikan dalam sehari-hari? Berkompetisi dalam kebaikan. Apa yang dapat kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya, silakan Laila Hafizah. Mic-nya lagi. Ya. Apa yang dapat diterapkan setelah ini? Saya akan gemar dalam bersedekah, saya akan rajin untuk melaksanakan sholat 5 waktu, dan saya akan membuang sampah pada tempatnya, Pak. Baik, terima kasih kepada Laila yang sudah memberikan tanggapan. Mudah-mudahan itu dapat terrealisasi ya dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya kita akan melakukan asesmen akhir, yaitu soal evaluasi yang Bapak berikan melalui kuisis. Silahkan dibuka kuisis dan join. Ya, saingan cukup ketat di bawah. Siapa yang memperoleh peringkat pertama? Dan ternyata Husna Nabila memperoleh peringkat pertama, Laila Hafizah peringkat kedua, dan Alif Fatmur peringkat ketiga. Kita beri tepuk tangan dulu untuk semuanya yang sudah aktif ya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Alhamdulillah. Baik, terkait dengan materi yang akan kita pelajari selanjutnya, yaitu tentang etos kerja dan menghindari pergaulan bebas dan zina. Bapak harapkan apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tadi yang sudah diangkat oleh kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, nilai-nilai itu semua agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa semua amal ibadah itu harus kita dasari dengan ikhlas agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan meraih kemuliaan ya. Selanjutnya adalah doa mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Silahkan, siapa yang ingin memimpin? Baik, silahkan Ciko. Sebaiknya kita berdoa setelah belajar agar ilmu yang disampaikan oleh guru bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih atas keaktifan kalian dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga kita dipertemukan di pertemuan yang akan datang. Iya, Pak. Amin. Bapak akhiri, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.